Alhamdulillahil barrir rahim, al-wasi'il alim, al-wasi'il alim, dzil fadlil azim, wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin nabiyil karim, wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. فبداية في هذا اللقاء أقول لكم تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير. Kami ucapkan pada pertemuan pertama kita di hari ini, insyaallah taala, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala upaya dan usaha kita di bulan Ramadan yang kemarin. Kemudian selanjutnya kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada peserta Madinah Salam di kelas ini, yakni kelas Rabu Malam Ikhwan, nah, mustawa tamhidi ya, atau takmili. Mustawa awal Rabu malam, kami wasiatkan diri kami pribadi dan untuk para peserta, para talibul ilm sekalian, bahwasannya salah satu tanda diterimanya atau ibadah kita membuahkan hasil, membuahkan pahala, adalah ibadah tersebut akan berkelanjutan. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam tafsirnya pada surat Al-Lail, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Dan adapun orang yang memberi atau berinfak, wattaqa, dan bertakwa, fasaddaqa bil husna, dan juga membenarkan, yakni beriman dengan benar, beriman kepada Allah dan Rasulnya, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami permudahkan sesuatu atau akan kami berikan dia kemudahan. Maka ditafsirkan oleh para ulama, fasanuyassiruhu lil yusra, ini adalah kemudahan, salah satunya kemudahan dalam beribadah. Kemudian di ayat selanjutnya sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka barang siapa yang bakhil, pelit, tidak mau berinfak, wa kadzdzaba bil husna, dan tidak beramal, yakni mendustakan Allah dan Rasulnya, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami permudahkan kepadanya keburukan-keburukan dan juga kesulitan-kesulitan akan kami gampangkan agar datang kepadanya. Maka salah satu tafsir para ulama, fasanuyassiruhu lil usra, adalah kemaksiatan. Sehingga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam tafsirnya mengatakan, inna min thawabil hasanah al-hasanata ba'daha. Sesungguhnya di antara atau yang termasuk dari ganjaran, ya, dari ganjaran sebuah kebaikan atau sebuah ibadah adalah al-hasanata ba'daha, kebaikan yang datang setelahnya. Yakni ibadah tersebut istimrar, berkontinu, tidak berhenti pada ketika kita melakukan saat itu saja. Kemudian sebaliknya, wa inna min
jazai as-sayyi'ah. As-sayyi'ata ba'daha. Adapun balasan dari keburukan atau kemaksiatan yang kita perbuat adalah kemaksiatan yang datang setelahnya. Adalah kemaksiatan yang datang setelahnya. Sehingga orang yang bermaksiat, salah satu dari hukumannya adalah kemaksiatan tersebut akan berkelanjutan di dalam dirinya. Sampai dia menyadari atau sampai dia tidak sadar bahwasanya dia terjatuh dalam kemaksiatan. Wal'iyadhu billah. Baik, ayuha talib, ayuha talabah, Madinah Salam, insyaallah ta'ala. Kita akan masuk pada pelajaran kita yang mana kemarin, sebentar. Oh iya, memang tidak bisa dibuat streaming katanya. Akhir insyaallah. Maka kita akan direkam saja. Baik, ana meminta maaf terlebih dahulu karena sebelumnya ana qadarullah masyafal, ana ada uzur karena sakit selama 3 minggu lebih, sehingga ana tidak tahu kita kemarin Ustadz Ansor yang mana itu sampai di mana ya ikhwan? Afwan, Ustadz Ansorullah kemarin sampai di mana darsnya? Ayo ikhwah, apa suara ana tidak masuk ya? Tes tes 1 2. Assalamualaikum Ustaz. Kalau tidak salah Ustaz, pelajaran kelima Ustaz. Pelajaran kelima ya, masya Allah, cepat sekali ya pelajaran kelima. Huruf-huruf mukot apa ini? Iya, muharrakat ini Ustaz. Huruf-huruf apa? Cara baca huruf yang tidak berharokat di awal surat ini Ustaz. Oh iya iya iya. Pelajaran yang kelima yang di ini ya, yang di apa namanya? Yang ada di bentar. Pelajaran kelima yang pendalaman Iqra ini ya. Iya betul Ustaz. Baik. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Naam. Kita akan memulai di pelajaran kelima. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Ansarullah sebelumnya, maka kita akan masuk di pelajaran kelima. Pelajaran kelima ini adalah al-huruful muqatta'ah. Al-huruf al-muqatta'ah. Al-huruf al-muqatta'ah. Sebentar, ana izin untuk share screen. Bismillah, Afwan Ustadz. Naam, ya. Kalau tidak salah, Anda melihat rekaman yang pertemuan keempat, terakhir pembahasan sudah masuk ke pelajaran kedua, makhrij huruf, Ustadz. Dan terakhir itu sudah sampai. Makhrij huruf. Naam, sudah makhrij masuk huruf. kelas tajwid ya? Betul, Ustadz. Baik, barakallahu fikum, Jadi- ahsanallahu ilaikum. Naam, kita akan masuk pada makhrij huruf. Ana izin untuk share screen ya. Makhrij huruf, yang mana ini adalah salah satu tujuan kita untuk mempelajari ilmu tajwid ini adalah membenarkan makharijul huruf. Membenarkan makharij al-huruf.
Sudah terlihat share screen-nya ini? Belum ya? Ini sudah terlihat ya, apa namanya, papan tulisnya ya? Sudah Ustaz, sudah. 6. Baik. Kita di sini akan mempelajari makharijul huruf. Kemudian di sana, di halaman 18, makharijul huruf. Makharij al-huruf. Makharijul huruf. Makharij al-huruf. Makharijul huruf ini terdiri dari 2 kalimat ya. Yang pertama adalah makharij. Ini. Yang kedua adalah al-huruf. Maka kita akan bedah artinya terlebih dahulu satu persatu. Adapun makharij, ayo ikhwah, ini adalah jamak dari makhraj. Jamak dari makhraj. Makhrajun itu adalah mufradnya. Kata tunggalnya makhraj, kemudian jamaknya makharij. Sehingga arti dari makhraj, arti dari makharij ini adalah tempat-tempat. Karena dia bukan tunggal lagi, akan tetapi banyak. Lebih dari berapa? Lebih dari 2. Tempat-tempat. Mana tulis gini ya, tempat-tempat. Adapun kalau makhraj, maka artinya adalah tempat saja, hanya karena dia cuma satu ya. Tempat. Ini kalau makhraj. Kemudian al-hurufi, al-huruf ini adalah jamak pula. Jamak dari harfun. Kalau di kita huruf itu satu ya. Kalau di bahasa Indonesia huruf itu satu. Adapun kalau adapun kalau di bahasa Arab huruf yang ini maka artinya jamak. Sehingga hurufun ini lebih dari 2, artinya huruf. Artinya huruf-huruf. Kita kembali lagi ke makhraj. Makhraj, ayuhal ikhwah, artinya adalah tempat-tempat keluar. Tempat-tempat keluar. Makhariju artinya tempat-tempat keluar dari kata makhraj. Asal katanya kharaja yakhruju. Ini kita bahas dari sisi lughawi ya. Dari sisi lughawi, dari sisi bahasa. Kharaja yakhruju. Naam, kharaja yakhruju. Adapun makhrajun itu tempat-tempat keluar. Kalau makhariju itu adalah tempat-tempat keluar. Sehingga
Kalau dua makna ini, dua arti dari kalimat ini kita gabung menjadi ini ya, kita gabung ya. Dia menjadi artinya secara istilah tempat tempat keluarnya huruf hijaiyah. Makharijul huruf artinya adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Tulisannya jelas ya di layar antum ini ya. Coba jelas, Ustaz. Baik. Makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah. Nah, perlu diketahui ayol ikhwah bahwasannya ahkamu tajwid atau hukum-hukum tajwid atau yang sedang kita pelajari saat ini diriwayatkan atau turun ke kita, sampai ke kita secara riwayatan wa dirasatan. Secara riwayat, yakni talaqi tatbiqi, talaqi dengan gurunya secara lisan, secara praktik, wa dirasatan, dan dirasa, yakni secara teori seperti kita pelajari saat ini. Sehingga nantinya ke depannya kita tidak hanya belajar secara praktiknya, kalau praktik sudah pasti kita pelajari. Akan tetapi kita tambahi pula secara nazari atau secara teorinya. Nah, secara teorinya. Kemudian makharijul huruf itu memiliki 5 tempat. Secara umum ya, secara garis besar memiliki 5 tempat. Gimana? Oh iya, boleh. Intinya sudah Nah, diterima kok yang punya antum tadi. Kan laporan kita yang mau kita kirim sudah nggak ada ke sana gitu. Jadi slow bisa aja. mic-nya bisa dimatikan terlebih dahulu. Baik. Kita kembali lagi. Tempat keluarnya huruf hijaiyah. Itu ada 5 secara garis besar. Adapun secara detail ya, secara dakik, secara menyeluruh, maka ada 18. Ya, ada 18. Tapi sesuai dengan kitab yang kita pelajari, hanya ada 5. Yang pertama adalah al-jauf. Yang pertama adalah al-jauf. Atau juga bisa disebut rongga mulut dan tenggorokan. Dan tenggorokan ya. Kemudian yang kedua adalah al-halqu. Al-halqu. Al-halqu.
Atau juga bisa disebut tenggorokan. Bisa juga disebut tenggorokan. Apa bedanya rongga, tenggorokan, dan tenggorokan? Perhatikan pada halaman 19, ayuhal ikhwah. Rongga tenggorokan itu adalah batas, kalau antum ini ya, amandel kita. Batas apa? Amandel kita. Itu rongga apa? Tenggorokan. Adapun tenggorokan adalah setelah dari amandel. Nah, setelah dari amandel, maka dia masuk tenggorokan. Rongga mulut ya di depan itu. Mulai dari bibir kita sampai huruf qaf, nah itu rongga mulut. Adapun di amandel maka dia rongga tenggorokan. Naam, rongga tenggorokan. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-lisan. Ini yang paling banyak. Al-lisan ini yang paling banyak. Al-lisanu, lidah. Kemudian yang keempat, asy-syafatani. Asy-syafatani atau dua bibir. Dan yang kelima al-khayshum. Al-khayshum. Al-khaysyumu atau biasa diartikan dengan pangkal hidung. Maka al-khayshum atau pangkal hidung ini yang mana? Pangkal hidung itu adalah tempat kita mendengungkan, tempat kita mendengungkan suara. Atau ketika antum merasakan pilek ya, ketika kita terkena sakit pilek, kemudian ada ingus yang menetap di hidung kita atau yang berada di hidung kita, di dalam hidung kita. Nah, disitulah tempat al-khayshum. Ingus itu berada di al-khayshum, pangkal hidung. Ya, ingus itu ada di pangkal hidung. Nah, tulis di sini ya, tempatnya ingus. Pangkal hidung itu juga bisa ditempati oleh ingus. Al-khayshum. Baik, sampai sini apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maka akan kita lanjutkan. Dan Ana wasiatkan kepada antum semuanya untuk mencatat apa yang kita pelajari atau apa yang kita catat di papan tulis virtual ini. Naam, Afwan, soal Ustaz. naam, fadhol. Di sini ada beberapa tempat keluarnya huruf. Yang dihitung itu huruf yang awal atau yang akhir, Ustaz. Contohnya qaf. Kan qaf itu dari pangkal tenggorokan ya. Diambil dari qaf, dari huruf pertama atau terakhir, Ustaz? Maksud dari huruf pertama atau terakhir ini adalah yang huruf matinya tuh ya, fa gitu ya. Misalnya qaf ini. Misalnya qaf. Naam. Nah, maka pengucapannya adalah seperti ini. Al-qafu gini ya. Maksudnya yang mana, antara ini atau yang ini gitu ya. Naam, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik. Pertanyaan yang bagus. Maka yang
ambil adalah yang depan, yang pertama ini, qaf. Sehingga qaf ini keluarnya bukan di pangkal tenggorokan, namun ada di lidah yang bersentuhan dengan langit-langit bagian belakang atau bagian yang lain, yang lunak. Nah, kalau kita melihat ya, Ana tadi di awal bilang kan, bahwasanya makharijul huruf itu ada 18 bagian. Ya, ada sekitar 15 sampai 18 bagian. Yang menjadi banyak di sini adalah pembagian dari al-lisan. Pembagian dari al-lisan itu tidak murni al-lisan. Sehingga al-lisan atau lidah kita ketika mengeluarkan huruf itu selalu bersentuhan atau bisa dikatakan dibantu dengan anggota mulut yang lain. Contohnya seperti tadi, qaf. Maka qaf ini tidak murni dari al-lisan, tapi dia bersentuhan dengan langit-langit lunak bagian belakang. Kemudian nanti ada juga ta. Ta ini tidak murni lisan, tidak murni lidah. Akan tetapi dia bersentuhan dengan gigi bagian depan. Seperti itu. Namun secara garis besar hanya ada 5. Nah, untuk yang tadi, pertanyaan tadi, al-qaf atau qaf, itu yang dipakai adalah yang depannya, yang ko-nya, qaf. Seperti itu. Karena dalam membaca Al-Quran, itu kita tidak membaca huruf aslinya. Kalau seperti ini, maka ini disebut al-harful asli. Ini adalah al-harfu al-asli. Atau huruf asli, itu. Al-harfu al-asli, huruf asli. Adapun yang kita baca ketika membaca Al-Quran adalah al-harful mutaharrik. Huruf yang berharokat. Maka ketika berharokat dia misalnya gini, maka kita tidak baca qaf gitu, tapi kita baca ko. Kalau misalnya dhamma, kita tidak baca kuf, tapi ku. Maka yang diambil adalah yang depan ini, bukan yang belakangnya. Nah, bisa difahami? Nah, Ustaz. Jazakallah khair. Wa iyyakum barakallahu fik. Baik, kita lanjutkan untuk makhraj yang pertama kita pelajari adalah al-jawf atau juga rongga mulut dan tenggorokan. Rongga mulut dan tenggorokan. Ana tulis di sini ya, al-jawf. Al-jawf. Atau tulisan Arabnya seperti ini. Al-jawfu. Al-jawf ini adalah rongga mulut dan tenggorokan. Huruf-huruf yang keluar di rongga ini adalah huruf maddiyah. Huruf-huruf mad. Yang keluar adalah huruf-huruf mad. Atau huruful maddiyah. Atau hurufu al-maddiyah. Huruf-huruf mad itu ada berapa? Huruf-huruf mad itu ada 3. Ada 3. Yang pertama dari huruf mad adalah alif. Alif. Yang kedua adalah ya sukun. Perhatikan di sini harus ditambahi ya sukun ya. Harus ditambahi dengan embel-embel sukun. Karena apa? Karena ketika ya ini menjadi mutaharrik atau menjadi berharokat, dia dikeluarkan dari al-lisan, dari lidah. Nah, dia dikeluarkan dari
lidah. Dia dikeluarkan dari lidah. Kalau misalnya ya-nya ya, ya-nya menjadi ya, contohnya, anak kasih contoh, ya kasro, maka dia menjadi yi. Yi ini keluar dari lisan. Begitu juga dengan yang nomor 3, waw sukun. Harus ditambahi embel-embel waw sukun. Karena kalau wawnya tidak sukun, dia keluarnya dari mana? Dari syafatain. Anak kasih tanda gini. Kalau ya-nya berharokat, maka dia keluarnya dari lidah. Kalau wawnya berharokat pula, maka dia keluarnya dari 2 bibir. Apa dalilnya? Dalilnya adalah perkataan dari Al-Imam Ibnu Al-Jazari di dalam manzumahnya, lil jaufi alifun wa ukhtaha wahi. Hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Al-jauf itu punya huruf alif. Nah ini pertama, alif. Alifun. Wa ukhtaha, dan saudara-saudaranya. Wahia hurufu maddin. Dan mereka adalah huruf-huruf mad. Saudara-saudaranya itu huruf mad. Ya sukun dan waw sukun. Lil hawa'i tantahi. Yang mana berhentinya atau habisnya, cara mengucapkannya adalah sesuai habisnya nafas kita. Sesuai habisnya nafas kita. Maka tidak boleh kita membacanya dengan ditahan. Contoh ya, contoh. Wa ma khalfaha, ada ayat bunyinya gini ya, wa ma khalfaha. Contohnya gini. Wa ma khalfaha. Nah, salah satu kesalahan yang sering diucapkan atau dilakukan oleh orang-orang Indonesia itu adalah menahan di huruf wawunya, menahan di akhir kalimatnya di sini. Seperti berikut. Wa ma khalfaha. Nah, ha ini menahan, seolah-olah ada huruf tambahan hamzah di sini. Ha, padahal ini tidak ada. Maka sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Imam Ibnu Al-Jazari, lil hawa'i tantahi. Jadi berhentinya adalah sesuai dengan habisnya nafas. Yang benar bukan wa ma khalfaha, tapi wa ma khalfaha. Wa ma khalfaha. Kita alirkan sesuai dengan habisnya suara kita. Baik, sampai sini apa ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi? Nah, selanjutnya perlu diketahui ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwasannya setiap huruf maddiyah itu memiliki pasangan yang harus dipasangkan agar dia aktif. Setiap huruf maddiyah itu punya pasangan. Maka alif ini seperti yang kita ketahui pasangannya adalah harokat fathah. Adapun ya sukun pasangannya adalah kasroh. Adapun waw sukun pasangannya adalah dhammah. Bahkan di dalam syarah Ad-Doktor Sofwat rahimahullah, di syarah Manzumah Jazariyahnya mengatakan bahwasanya al-alifu ibnatul fathah.
wal ya'u ibnatu al-kasrah. Atau kembali, al-fathatu ibnatul alif, wal kasratu ibnatul ya'i, wal dhammatu wad dhammatu ibnatu al-wawi. Perhatikan di sini nih. Fathah itu adalah anak dari alif. Beliau mensyarah atau menjelaskan seperti itu. Sehingga dia berpasangan. Begitu juga dengan kasro. Kasro ini adalah anak dari ya sukun. Sehingga harus dipasangkan dengan ibunya. Begitu juga dengan al-waw. Afwan. Al-dhamma. Harokat dhamma adalah anak dari waw sukun. Sehingga harus dipasangkan dengan ibunya. Maka apabila tidak berpasangan dengan yang lainnya, dengan pasangannya, maka dia tidak aktif nantinya. Nah, kemudian di buku ini disebutkan bahwasannya ketiga huruf maddiyah tersebut terkumpul atau disebutkan di salah satu bacaan nuhiha tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika. Di huruf di ayat potongan ayat tersebut, di potongan ayat tersebut. Nah, sampai sini apa ada pertanyaan? Pertanyaan? Baik, sebelum kita berpindah kepada al-halq, kita baca terlebih dahulu di halaman 19 di surat Hud ayat 49. Silakan diikuti apa yang Anda baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhol. أعوذ أعوذ بالله من بالله الشيطان من الرجيم الشيطان الرجيم. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Tafadhol. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك Na'am, barakallahu fikum wa تلك من ahsanallah. نوحيها إليك. Selanjutnya adalah al-halq, ya. Selanjutnya adalah al-halq. Al-halq atau juga disebut tenggorokan. Wal halqu lahu salasatu aqsamin, dan al-halq mempunyai tiga bagian. Mempunyai tiga bagian. Yang paling bawah, ya, disebut dengan aqsal halq. Disebut dengan aqsal halq atau tenggorokan bagian bawah. Tenggorokan bagian bawah. Aqsal halq. Al-halqi.
hurufnya aqsal halq ini ada 2. Ha dan hamzah. Ha dan hamzah. Adapun yang nomor 2 adalah tengah tenggorokan atau wasatul halq. Tenggorokan bagian tengah. Atau disebut wasatul halq. Wasatul halq. Wasatul halqi. Dan juga memiliki 2 huruf. Ha dan ain. Yang mana karakter dari 2 huruf ini adalah menekan jakun kita atau menekan tenggorokan bagian tengah kita. Ha dan ain. Kemudian yang nomor 3 adalah tenggorokan bagian atas. Adnal halq. Adnal halq, afwan. Salah. Adna al-halq. Adna al-halq. Hurufnya pun juga ada 2. Jadi total dari huruf al-halq ini ada 6. Bisa juga disingkat ya. Disingkat menjadi akhi haka ilman hazahu ghaira khasira. Disingkat menjadi seperti ini. Tulis di sini ya. Akhi haka ilman hazahu ghaira khasira. A, ha, ain, ha, go, kho, ain, ha, hamzah, ha. Nah, dalam bait ini dirumuskan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam baitnya, akhi haka ilman hazahu ghaira khasira. Maka kita perhatikan yang huruf-huruf awal setiap katanya. Akhi, maka ini yang pertama. Ya, akhi. Haka, ini yang pertama. Aduh. Akhi haka ilman. Akhi haka ilman. Huruf yang ketiga ain, ilman. Akhi haka ilman hazahu. Huruf yang keempat adalah ha. Ghaira. Huruf yang kelima adalah ghain. Khasira. Huruf yang keenam adalah kha. Sini. Nah, kalau antum ada pertanyaan atau lupa-lupa, antum singkat seperti ini bisa. Dan ini salah satu dari hal-hal yang memudahkan kita untuk memurojaah. Akhi hada ilman hazahu ghaira khasira. Nah. Baik, insyaallah akan kita praktikkan
huruf-huruf al-halq ini pekan depan. Sampai di sini apa ada pertanyaan? Silakan ditanyakan apabila ada pertanyaan. Nah, Ustaz, soal Fadhol. kaitannya dengan singkatan tadi, kalau kita melihatnya kan malah semakin banyak gitu ya. Nah, boleh tidak Oh kita ya, membuat singkatan tersebut dengan versi kita sendiri, berdosa atau tidak itu Ustaz? tafadhol, tidak ada tidak ada masalah. Jadi salah satu wasilah ya orang-orang terdahulu, para salafus soleh, para salaf kita adalah dengan membuat singkatan-singkatan ini, karena ini bukan bukan bahasa kita. Jadi kita merasa ini lebih susah. Kalau mau merumuskan sendiri, tafadhol, pakai bahasa kita sendiri sehingga mudah untuk kita menghafalnya, dan ketika mengajarkannya itu juga mudah. Nah, ini salah satu contohnya ini dirumuskan oleh Al-Imam Al-Jamzuri untuk mengajar kepada anak-anak. Maka bagi orang-orang Arab mungkin ini gampang, tapi bagi kita menjadi susah karena bukan bahasa kita, seperti itu. Seperti juga mungkin ma'ruf di telinga kita, baju di toko ya, baju di toko qalqalah. Maka itu tidak mengapa, tidak ada dosanya. Baju di toko itu huruf-huruf qalqalah. Kalau antum mengajar baju di toko kepada orang Arab, maka ya mungkin susah bagi mereka. Karena mereka mengenalnya adalah qatbun jaddin. Qatbun jaddin. Ana kasih contoh di sini. Kalau kita kan baju di toko. Baju di toko. Nah, gini kan. Baju di toko. Nah, ketika kita mengajar orang Arab, ya susah mereka memahami ini. Mereka mengenalnya yang selainnya. Qatbun jaddin. Nah, ini mereka lebih mengenal. Maka ini tidak ada masalahnya. Bahkan apabila ini membantu untuk mengingat dan termasuk dari ulum syariah, termasuk dari ilmu-ilmu syariat, bahkan akan menjadi pahala. Akan tetapi yang perlu diingat adalah jangan sampai singkat menjadi kalimat yang tidak senonoh atau kalimat yang tidak baik. Maka itu kembali ke diri kita masing-masing. Nah, ada pertanyaan ini? Juga dalam hal ini singkat menyingkat ini ya, karena masih faedah sedikit. Tidak apa-apa kita menggunakan atau kita menggunakan seperti atau seperti ada nadanya, itu tidak mengapa. Akan tetapi yang perlu diketahui adalah hendaknya syairnya itu adalah nada yang dipakai anak-anak atau nada yang ma'ruf lah. Ma'ruf bahwasanya nada tersebut bukan nada seperti dangdut atau seperti reggae, seperti nyanyian supporter dan sebagainya. Maka ini tidak pas dan tidak pantas. Tidak pas dan tidak pantas. Kalau mau memakai nada-nada, ya kita sesuaikan dengan nada-nada yang pas di telinga kita dan sesuai adat, sesuai tersebar bahwasanya
nada ini adalah nada yang ma'ruf, nada yang bagus, maksudnya baik. Jangan sampai seperti sebagian dari saudara kita menulis atau menghafalkan nizam Alfiya Ibn Malik, menggunakan atau salah satu wasiknya adalah memberikan nada-nada. Nah, ini sebetulnya bagus. Akan tetapi, lama-kelamaan, nizam Alfiya Ibnu Malik ini yang berisikan ilmu nahwu, kemudian mereka menggunakannya untuk menghafalkannya, menjadi nyanyian supporter. Menjadi nyanyian supporter. Menjadi wasilah kepada keburukan malah. Maka ini kita hindari ya. Ini kita hindari. Salah satu contohnya yang buruk juga adalah bukan nyanyian ya. Pembacaan Tuhfatul Atfal, matan Tuhfatul Atfal yang isinya adalah tentang hukum-hukum tajwid, namun dibacakan dengan nyanyian reggae. Nah, maka hal-hal semacam ini tidak kita inginkan ya. Bahkan menjadi dosa nantinya. Baik, silakan apabila ada pertanyaan lain. Insya Allah kalau tidak ada kita cukupkan. Dan juga pekan depan akan kita praktikan ya sedikit demi sedikit dari makhraj al-halq. Nah, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Ana mohon maaf apabila tadi ada kendala ya, terutama di ada kendala di live-nya ya. Karena Ana tanya di idarohnya ternyata memang masih belum bisa. Masih belum bisa untuk melakukan live di akun ini. Insyaallah taala akan kita kami benarkan bina salam. Mohon maaf atas tidak kenyamanannya ini. Insyaallah pelajaran kita di hari ini akan sudah direkam dan masuk di cloud. Nanti ana mintakan linknya agar bisa dimurajaah kembali. Naktafi bihadzal qadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Oh, ya.